Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa lagi dengan channel kakak, channel yang selalu memberikan informasi seputar dunia TNI yang mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik. Baiklah adik-adik, pada kesempatan ini kakak akan cerita salah satu penyebab kalian gugur atau kalian tidak lulus seleksi TNI. Ini yang kakak alami atau yang kakak lihat yang terjadi di lapangan saat ini. Sebelum kita membahas apa itu penyebab adik-adik yang tidak lolos itu, bagi adik-adik yang belum menekan tombol subscribe, saya harapkan dukungan adik-adik untuk channel kakak dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya adik-adik selalu mendapatkan informasi terbaru daripada channel kakak. Apabila channel ini adik-adik anggap bermanfaat, silakan adik-adik share atau bagikan ke media sosial yang adik-adik punya channel ini supaya teman-teman yang lain itu mengetahui adanya channel ini. Langsung saja adik-adik, ini yang kakak perhatikan, penyebab kalian tidak lulus seleksi TNI itu salah satunya itu yang pertama itu ibaratnya itu kalau bagi kakak itu kalian kurang mengenali diri kalian. Jadi istilahnya kalau satuan tempur TNI itu bergerilya itu, kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 kali kau perang, 1000 kali kau menang. Nah, begitu juga adik-adik kalau mau tes. Misalnya besok nanti saya mau tes kesehatan. Adik-adik jangan pasrah, jangan cuma menunggu di rumah. Menunggu di rumah, waktunya tiba tes, adik-adik tes. Jangan seperti itu. Sebelum adik-adik mau niat untuk mengikuti tes, adik-adik check up dulu. Check up kesehatan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang kurang di badan saya? Misalnya gigi berlobang. Kalau gigi berlobang jangan tanya sana sini. Kakak perhatikan, baik itu di dunia nyata ataupun di grup-grup untuk masuk tes TNI itu kan biasa buat di grup-grup Facebook itu. Banyak yang bertanya, gigi geraham berlobang bisa masuk TNI enggak ya? Kalau tinggi badan saya sekian masuk TNI enggak ya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak maksimal kakak anggap. Kalau adik-adik memang niat ingin ikut tes TNI, sebelum ikut tes TNI adik-adik itu cek kesehatan ke dokter. Nah, dokternya jangan sembarang. Adik-adik silakan tonton lagi video kakak sebelumnya yaitu yang tentang tes kesehatan TNI. Nanti linknya akan kakak taruh di kolom deskripsi ya. Lihat di kolom deskripsi. Adik-adik cek kesehatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nanti apa yang kurang di badan adik-adik segera berobat. Misalnya gigi berlobang, segera ditampal. Misalnya badan kita kurus, kurang beberapa kilo untuk menuju ideal. Kan waktu kita masih ada waktu itu. Kan kita masih ada waktu itu. Nah, kesempatan itu bagaimana caranya supaya berat badan kita menjadi ideal. Misalnya adik-adik ada perikokel. Bagaimana caranya untuk mengatasinya? Misalnya adik-adik ada varises, segera disuntik varises. Nah, jadi sewaktu adik-adik melaksanakan tes kesehatan, memang benar-benar tubuh adik-adik itu siap. Itu yang pertama, yang bisa menyebabkan adik-adik tidak lolos. Yang kedua, di jasmani. Adik-adik harus memahami diri adik-adik dulu. Adik-adik lihat, standar lulus tes TNI itu berapa? Nah, kalau untuk tes, itu tidak pakai standar lulus. Persaingan, beda kalau sudah organik. Kalau sudah jadi TNI, dia menggunakan standar lulus. Misalnya kami mau naik pangkat UKP, standar lulusnya sekian, nilai sekian. Nah, kita cuma mengejar nilai sekian. Tapi kalau adik-adik ingin tes TNI, adik-adik bersaing sesama calon. Jangan merasa puas kalau adik-adik merasa cuma dapat 7 putaran, ternyata calon yang lain semuanya 7,5 putaran, adik-adik akan tersingkir. Jadi kalau untuk tes TNI itu tidak memakai standar lulus sekian, tapi bersaing. Siapa nilai yang tertinggi itu yang akan meneruskan. Seperti itu kalau tes TNI itu adik-adik. Jadi adik-adik kenali dulu. Push up saya baru sekian, sit up saya baru sekian.
lari saya baru sekian, sedangkan nilai 100-nya sekian. Nah, jadi usahakan adik-adik itu mengejar semapta B-nya itu harus adik-adik kejar 100 semua. Push up, sit up, pull up, sateran. Kalau lari, kakak harap maklum. Kakak aja belum pernah dapat nilai 100 lari itu. Karena nilai 100 lari itu dia, kalau untuk umur kategori 1 itu harus 3.212 menit, itu nilainya 100 untuk lari. Lanjut lagi ke psikologi. Psikologi adik-adik jangan menunggu. Jangan menunggu besok tes psikologi, menunggu. Adik-adik kejar, cari bola. Adik-adik yang pertama, belajar psikologi. Kalau ada tempat kursus psikologi, adik-adik kursus. Bagaimana cara menggambar yang benar? Bagaimana cara kalau ikut tes secaba atau akmil, bagaimana cara hitungan koran yang baik, cepat, tepat. Nah, cara langkah-langkah menghadapi tes psikologi. Karena tes psikologi itu kita akan ditekan. Kita akan berpacu terus dengan waktu. Waktu kita sangat sedikit itu. Dari panitia itu ganti. Kita terus itu. Waktunya itu lama. Kadang kita di dalam itu sampai jenuh tes psikologi itu. Nah, adik-adik belajar itu. Seandainya pun adik-adik tidak ikut kursus, adik-adik bisa tanya sana sini, atau adik-adik cari sumber-sumber yang bisa adik-adik tanya. Jadi sebelum adik-adik nih mengikuti tes psikologi itu, adik-adik sudah punya gambaran. Selesai kegiatan ini, biasanya kegiatan ini. Oh, misal disuruh gambar pohon, adik-adik sudah bisa. Oh, menggambar pohon itu seperti ini yang benar. Adik-adik sudah belajar yang seperti itu. Pada umumnya banyak yang sudah belajar, tapi belajarnya tidak maksimal. Padahal dia sudah tahu nanti itu, misal kalau gambar pohon, gambarnya seperti ini. Kalau gambar orang seperti ini. Tapi dia menggambarnya tidak maksimal, karena mungkin cuma itulah batas kemampuannya menggambar, atau dia menggambarnya selama belajar itu main-main. Mengarang. Mengarang itu bisa adik-adik siapkan dulu di rumah. Adik-adik konsep di rumah mengarang. Tinggal adik-adik baca-baca terus poin-poin besarnya. Jadi sewaktu misalnya tes psikologi itu mengarang, adik-adik sudah bisa. Dan yang berikutnya itu pada saat kalian ikut tes mental dan ideologi, kalian harus cari dulu bocoran-bocoran kepada yang sudah pernah tes, ataupun kepada teman-teman atau keluarga tentara-tentara yang sudah jadi. Apa-apa saja pertanyaan-pertanyaan yang rawan, yang harus memerlukan jawaban-jawaban yang kalau kalian salah menjawab, itu bisa membuat kalian tidak lulus. Seperti yang pernah kakak lihat itu di video-video YouTube itu, sewaktu di tes panitia menanyakan, apa pendapat kamu tentang partai terlarang G30 SPKI? Nah, dia menjawab setuju dengan partai terlarang tersebut atau dengan partai komunis tersebut. Itu kan sudah dipastikan itu dia tidak akan lulus untuk ikut tes TNI. Dan yang terakhir itu adalah nasib atau garis tangan kalian. Kalau kalian sudah garis tangannya mau jadi, pasti akan jadi. Banyak caranya untuk jadi. Tapi kalau kalian tidak ada garis tangannya untuk jadi, apapun usaha kalian pasti tidak akan jadi. Itu saja adik-adik, sekedar cerita dari kakak. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu.